Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yustika Putriani Ogja dari Ilmu Hukum C semester 5. Saya akan menjelaskan tentang hukum keluarga dan waris BW. Sebelumnya saya akan men-share PPT-nya juga. Hukum keluarga dan waris BW. Hukum keluarga menurut Salim adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum mengenai perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Dalam hukum keluarga, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum keluarga dimulai dari perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Kemudian ada asas-asas hukum keluarga. Yang pertama ada asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri atau sebaliknya, pasal 27 BW dan pasal 3 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, asas konsensual, yaitu perkawinan atau perwalian sah apabila terdapat persetujuan antara calon suami istri atau keluarga, pasal 28 BW dan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan. Yang ketiga, asas persatuan bulat, yaitu antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya, pasal 119 BW. Asas proporsional, yaitu hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat, pasal 31 Undang-Undang Perkawinan. Yang kelima, asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu setiap perwalian hanya terdapat satu wali. Kemudian saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum keluarga yang pertama, yaitu perkawinan. BW, Undang-Undang soal memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, pasal 26 BW. Persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama selamanya. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pasal 1. Selanjutnya ada asas-asas perkawinan. Menurut BW, asas monogami pasal 27 BW, asas konsensual pasal 28 BW, asas tak proporsional pasal 109 BW, dan asas persatuan bulat pasal 119 BW. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan, yang pertama asas monogami dan poligami pasal 3, asas konsensual pasal 6, asas proporsional pasal 31, dan asas harta bersama dan pribadi pasal 35. Kemudian ada syarat-syarat perkawinan. BW, syarat material mutlak meliputi monogami, pasal 27, konsensual calon pengantin, pasal 28, terpenuhi batas umur minimal kawin, pasal 29, habis masa iddah, pasal 34, izin dari wali bagi yang belum dewasa, pasal 35-48. Kemudian syarat material relatif meliputi pertama, larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan saudara karena perkawinan, pasal 30, larangan kawin karena zina, pasal 32, larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum melewat masa 1 tahun, pasal 33. Selanjutnya ada syarat formal meliputi pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin, pasal 50-51, syarat-syarat yang harus penuhi bersamaan dengan berlangsungnya perkawinan, pasal 59-70. Kemudian di Undang-Undang Perkawinan ada syarat internal meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai usia 21 tahun, pria berumur 19 tahun, sedangkan wanita 16 tahun, habis masa iddah karena perceraian 90 hari atau karena kematian 130 hari. Terus ada syarat eksternal meliputi mengajukan laporan ke pegawai
nikah, talak, dan rujuk, mengadakan pengumuman yang ditandatangani pegawai pencatat pasal 2 ayat 2. Selanjutnya ada hak dan kewajiban suami istri. Menurut BW, hak dan kewajiban suami istri saling setia, saling menolong, saling membantu, pasal 103, kemudian memelihara dan mendidik anak, pasal 104, kewajiban suami mengurus harta kekayaan keluarga, pasal 105, melindungi dan memberi segala keperluan sesuai kemampuan, pasal 107 ayat 2, kemudian ada kewajiban istri tunduk dan patuh pada suami, pasal 106 ayat 1, tinggal di rumah suami, pasal 106 ayat 2, minta izin suami ketika akan berhubungan dengan pihak ketiga. Pasal 109 sampai 110. Kemudian di Undang-Undang Perkawinan, kewajiban hak dan suami istri menegakkan rumah tangga, pasal 30, saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin, pasal 33, mengajukan gugatan apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban, pasal 34 ayat 2, kewajiban suami menyediakan rumah, pasal 32, melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan berumah tangga, pasal 34 ayat 1, kemudian kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga, pasal 34 ayat 2. Kemudian ada pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah upaya untuk menghalangi perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut BW, ada alasan pencegahan, pasal 61 sampai 65 BW. Pertama, tidak mengindahkan izin dari orang tua, belum mencapai usia 30 tahun, salah satu pihak di bawah pengampuan karena kurang akal, salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk kawin, tidak ada pengumuman perkawinan. Pihak yang berwenang mengajukan pencegahan yang pertama ada bapak atau ibu, kakek atau nenek, paman atau bibi, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, saudara laki-laki atau perempuan, suami terhadap calon mantan istri, kejaksaan dalam pasal 27 sampai 34 BW. Kemudian Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang berwenang mengajukan pencegahan, pasal 14, keluarga garis keturunan ke atas, saudara, wali nikah, pengampu, pihak yang berkepentingan, suami atau istri yang terdahulu terikat, pasal 15, pejabat yang berwenang, pasal 16. Kemudian ada pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk menghalangi perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. BW, pihak yang berwenang mengajukan pembatalan, pasal 23, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, suami atau istri, pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan. Undang-Undang Perkawinan, pihak yang berwenang mengajukan pembatalan yaitu suami atau istri yang terdahulu terikat, keluarga dalam garis lurus ke atas, kejaksaan, setiap orang yang berkepentingan. Kemudian putusnya perkawinan. Menurut BW, pasal 38, gara-gara kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan, pasal 199, karena kematian, kepergian suami atau istri selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain. Yang ketiga, putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun. Dan yang terakhir, perceraian. Selanjutnya, ruang lingkup hukum keluarga yang kedua setelah perkawinan adalah perceraian. Alasan perceraian, salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pejudi, yang sukar untuk disembunyikan. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau lebih. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kekejaman yang lain. Perceraian atau putusnya perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, perceraian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Selanjutnya, ruang lingkup hukum keluarga yang ketiga ada harta benda dalam perkawinan. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
harta bawaan masing-masing dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah perkawinan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Bila perkawinan putus, maka pembagian harta benda berdasarkan hukum masing-masing. Ruang lingkup yang selanjutnya, kekuasaan orang tua. Semua anak yang masih di bawah umur 21 tahun atau belum kawin sebelumnya berada di bawah kekuasaan orang tua. Artinya, bahwa orang tua mempunyai kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban untuk memelihara, mendidik, memberi nafkah hingga anak itu dewasa. Selanjutnya, ruang lingkup yang selanjutnya ada pengampuan. Orang-orang yang perlu berada di bawah pengampuan adalah mereka yang sudah dewasa tapi tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri. Dalam KUH Perdata atau BW ada ketentuan-ketentuan tentang apa yang dinamakan pengampuan, yang tentunya hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata. Orang yang sudah dewasa tetapi dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Sekalipun kadang-kadang ia cakap menggunakan pikirannya. Kemudian, seorang dewasa juga boleh ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Ruang lingkup yang selanjutnya ada perwalian. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, pasal 30 Undang-Undang Perkawinan. Yang dimaksud perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu berada di tanah kekuasaan orang tua. Nah, selanjutnya ada hukum waris BW. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pasal 830 BW menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan. Yang pertama secara ab intestato, ahli waris menurut undang-undang dalam pasal 832 BW. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam 4 golongan. Yang kemudian ada secara testamenter atau ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat dalam pasal 899 BW. Dalam hal ini, pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat. Selanjutnya ada sifat dan asas hukum waris BW. Yang pertama ada sifat pribadi. Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris. Pasal 852 Junto 852A BW. Sistem bilateral, mewaris dari pihak ibu maupun bapak. Pasal 850, 853, dan 856 BW. Sistem penderajatan, ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Pasal 852, 854 sampai 856, 853 dan 859 BW. Kemudian ada asas hukum waris BW. Yang pertama, hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Pasal 833 KUH Perdata atau BW. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula hak di kewajiban beralih pada ahli warisnya. Pasal 830 KUH Perdata atau BW. Yang ketiga, hak dan ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan si
peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris pasal 834 KUH Perdata atau BW. Yang keempat ada the inheritborn atau Ortheid-Gut yang artinya yang sedarah dekat warisan didapat. Sedarah dekat warisan didapat. Pasal 832 KUH Perdata atau BW. Selanjutnya ada mewaris langsung atau mengganti. Dalam hal mewaris, menurut undang-undang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mewaris langsung. Ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri. Yang kedua, mewaris tidak langsung. Ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Selanjutnya ada golongan ahli waris. Dalam KUH Perdata ada 4 golongan ahli waris. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Pasal 852 sampai 852A BW. Kemudian golongan yang kedua, orang tua dan saudara kandung pewaris serta keturunan saudara-saudaranya. Pasal hukumnya 854 KUH Perdata. Golongan ketiga, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Pasal 853 KUH Perdata. Golongan keempat, ada paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Pasal 858 KUH Perdata. Kemudian kita akan menjelaskan dan mengetahui contoh soal dari setiap golongan-golongan. Yang pertama golongan 1, pewaris yaitu P, bisa dilihat di bagan P, meninggalkan istri yaitu A, 2 anak yaitu B dan C, anaknya C ternyata sudah meninggal lebih dahulu dan meninggalkan 3 anak atau cucunya si pewaris si P yaitu D, E, dan F. Maka pembagiannya adalah A mendapatkan 1/3 bagian, B mendapatkan 1/3 bagian, dan C mendapatkan 1/3 bagian yang dibagikan kepada D, E, dan F karena C telah meninggal. Maka pembagian B, E, dan F adalah D 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9 bagian, E 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9 bagian, dan F 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9 bagian. Dasar hukumnya 852 BW. Contoh soal yang kedua, bisa dilihat di bagan. P menikah dengan yang sebelah sini yang tidak ada si hurufnya, terus kita bilang itu S. P menikah dengan S dan memiliki anak 1 yaitu B. Kemudian S meninggal dunia. Lalu P menikah lagi dengan A dan memiliki 2 anak yaitu C dan D. Tidak lama kemudian P pun meninggal. Maka pembagiannya adalah A 1/4 bagian, sisanya 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4 bagian. Jadi sisa harta warisannya yang udah diambil, yang jadi sisa warisannya itu 3/4 karena 1/4-nya udah diambil sama si A. Bagian sisa ini akan dibagikan secara rata kepada B, C, dan D. Maka B mendapatkan 3/4 dikali 1/3 sama dengan 3/12 atau juga 1/4 bagian. C 3/4 dikali 1/3 sama dengan 3/12 atau bisa juga disebut 1/4 bagian.
Dan D juga 3/4 dikali 1/3 sama dengan 3/12 atau 1/4 bagian. Semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama, yaitu masing-masing mendapat 1/4 bagian. Dan ini masih dibolehkan karena masih sesuai dengan pasal 852A BW. Selanjutnya, contoh soal golongan kedua. Bisa dilihat bagiannya. P meninggal dengan meninggalkan ibu, yaitu A, dan seorang saudara, yaitu B. Maka pembagiannya adalah A mendapatkan 1/2 bagian dan B mendapatkan 1/2 bagian. Ini menurut pasal 855 BW. Jika pewaris meninggalkan satu orang saudara dan salah satu orang tua, ayah atau ibu, maka ayah atau ibu dan saudaranya masing-masing akan mendapatkan 1/2 bagian. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya, pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan kedua orang tua, yaitu A dan B, saudara sekandung yaitu C, dan saudara seayah yaitu D, dan 2 saudara seibu yaitu E dan F. Maka pembagiannya adalah untuk A 1/4 bagian, untuk B 1/4 bagian. Nah, kita hitung sisanya. Sisanya itu 1 dikurangi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4 dikurang 2/4 sama dengan 2/4 atau bisa disebut juga 1/2. Terus, nah, garis ayah 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. Garis ibu 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. Untuk garis ayah ada C dan D. Maka C mendapatkan 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/8 bagian. D 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/8 bagian. Untuk garis ibu ada C, E, dan F. C 1/4 dikali 1/3 sama dengan 1/12 bagian. Untuk E 1/4 dikali 1/3 sama dengan 1/12 bagian. Dan untuk F sama 1/4 dikali 1/3 sama dengan 1/12 bagian. Maka total masing-masing ahli waris A mendapatkan 1/4 bagian, B 1/4 bagian, C mewaris dari garis ibu dan ayah, yaitu 1/8 dari garis ayah ditambah 1/12 dari garis ibu, sama dengan 3/14 ditambah 2 sama dengan 5/24. Jadi 1/8 kalau 1/12 itu sama dengan 5/24 bagian. Dan B 1/8 bagian, E 1/12 bagian, F 1/12 bagian. Dasar hukumnya 854 jungto 857 BW. Maaf itu salah ngetik. Terusnya 3/24 sama 2/24 sama dengan 5/24. Selanjutnya contoh soal untuk golongan ketiga. Golongan ketiga ini tadi kakek dan nenek ya, jadi ke atas. Kita lihat bagiannya. P meninggal dengan meninggalkan kakek dan nenek dari garis ayah yaitu A dan B, dan juga kakek dan nenek dari garis ibu yaitu C dan D. Maka pembagiannya adalah harta warisan harus dibagi dulu sama rata untuk bagian dari garis ayah dan garis ibu. Sehingga masing-masing garis akan mendapatkan 1/2 bagian. Kakek nenek dari garis ayah mendapat 1/2 bagian. Sehingga masing-masingnya A mendapatkan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. B 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. Kakek nenek dari garis ibu mendapat 1/2 bagian. C 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. D 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. Dasar hukumnya 853 BW. Jadi masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Untuk soal lagi untuk golongan 3 di sini
Sambil saya membacakan soalnya, dilihat bagiannya. P. Meninggal dengan meninggalkan kakek dari garis ayah, yaitu A, nenek dari garis ibu, yaitu B, ada paman dan anaknya dari garis ayah, yaitu C dan D. Pembagiannya adalah A mendapatkan 1/2 bagian dan B mendapatkan 1/2 bagian. C dan D tidak mendapat warisan sebab tertutup oleh A sebagai golongan ketiga, sedangkan C dan D adalah golongan keempat. Harus diingat, ahli waris yang lebih dekat menyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh. Dasar hukumnya 850. Kemudian contoh soal golongan keempat. Bisa dilihat, P meninggalkan 3 orang paman atau bibi, yaitu dari garis ayah, yaitu A, B, dan C, serta 2 sepupu dari garis ibu, yaitu D dan E. D dan E ini anaknya paman dan bibinya si pewaris. Dalam hal ini, warisan dibagi 2, setengah untuk garis ayah dan 1/2 untuk garis ibu. Garis ayah yaitu A, B, dan C masing-masing. A 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6 bagian. B 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6 bagian. C 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6 bagian. Nah, masing-masing dari garis ayah mendapatkan 1/6 bagian. Garis ibu D dan E. D 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. E 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. Dari garis ibu masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Dasar hukumnya pasal 858 BW. Nah, selanjutnya contoh soal untuk golongan keempat. Bisa dilihat bagiannya. P meninggal dengan meninggalkan kakek dan nenek dari garis ayah, yaitu A dan B, serta paman atau bibi dari garis ibu, yaitu C dan D. Nah, maka dalam hal ini sangat dimungkinkan ahli waris golongan 3 dan golongan 4 dapat secara bersama-sama mewaris asal berlainan garis. Nah, yang golongan 3 mana sih? Nah, yang golongan 3 itu kan kakek dan nenek, keturunan ke atas, maka bisa dilihat yang ke atas ini apa? A dan B dari garis ayah, yaitu golongan ketiga. Sedangkan dari golongan keempat, paman bibi, serta keturunannya, dan sepupu keturunannya, yaitu ada di garis ibu, yaitu C dan D. Jadi, garis ayah adalah golongan ketiga, garis ibu adalah golongan keempat. Dari garis ibu mendapat 1/2 bagian, dan garis ayah mendapatkan 1/2 bagian juga. Untuk garis ibu yaitu golongan keempat, C dan D pembagiannya 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian, D 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. Nah, untuk garis ayah yaitu golongan ketiga ada A mendapatkan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. Untuk B 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. Jadi untuk garis ayah itu golongan 3 masing-masing mendapat 1/4 bagian. Begitu pula untuk garis ibu yaitu golongan 4 mendapat 1/4 bagian. Dasar hukumnya pasal 853 junto 858 BW. Nah, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak tipe-tipe sedikit. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak dan mendengarkan pembahasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.